Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muklis. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya dan apa kabar wali kelas? Pada tahun ini, ajaran baru 2020-2021, saya ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi wali kelas. Apa itu tugas dari wali kelas? Tugas wali kelas ini adalah guru yang membantu kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas. Wali kelas juga sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah atau minat siswa untuk berprestasi di kelas. Jadi wali kelas di sini untuk strukturnya, wali kelas di sini di bawah naungan dari wakil kepala sekolah, di mana wakil kepala sekolah ada bidang kesiswaan dan kurikulum. Di mana bidang kesiswaan ini adalah membantu kepala sekolah dalam menangani siswa dari kasus prestasi ataupun program-program kegiatan siswa. Untuk bidang kurikulumnya yaitu ditugaskan untuk melakukan penjadwalan untuk kegiatan belajar mengajar. Di bawah naungan Wakasek ada wali kelas. Jadi untuk tahun ini saya ditugaskan menjadi wali kelas. Tugas saya adalah membimbing siswa dan mewujudkan kedisiplinan di kelas. Di mana kedisiplinan ini yang saya lakukan adalah merekap absensi ataupun laporan absensi kepada kepala sekolah untuk laporan nantinya. Oke, dari pandemi seperti ini untuk pembelajaran tahun 2020-2021 kita dituntut melakukan online learning ataupun pembelajaran online secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh, di mana guru dan murid dituntut untuk melakukan pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya di sini maksudnya tidak bertatap muka di kelas, namun dilakukan secara online, baik menggunakan Google Meet, Zoom Meet, ataupun media pembelajaran yang lainnya. Jadi siswa yang tadinya di depan kelas ataupun di dalam kelas masih bisa kita pantau untuk rekap absensi. Tapi untuk melakukan tahun ini secara online atau daring ada masalah dan kesulitan bagi guru mapel dan wali kelas pun sama. Tugas wali kelas di sini adalah merekap data absensi siswa yang mengikuti KBM mata pelajaran hari itu juga. Misalkan gini, saya ilustrasikan seperti ini. Yaitu dalam kelas yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kita bisa memantau murid jumlah yang masuk. Adapun kalau misalkan murid bolos atau keluar dari kelas, akan terlihat masih bisa kita pantau karena di sini wali kelas tugasnya melakukan rekapitulasi absensi siswa masuk per bulannya. Setiap bulan wali kelas merekap absensi untuk laporan kepada kepala sekolah yang sebelumnya dilaporkan oleh kesiswaan, di mana kebijakan sekolah masing-masing berbeda. Untuk sekolah kami atau sekolah saya yaitu bila mana absensi atau alfa tidak ada keterangan selama 3 kali, sekolah berhak memberikan surat peringatan kepada siswa tersebut. Tapi karena sekarang pembelajaran online yang tidak bisa dipantau secara langsung, tugas wali murid ini seperti kebingungan. Contoh kasus seperti ini. Untuk kasus pertama yang saya lakukan ilustrasinya seperti ini ada guru mapel di dalam kelas melakukan pembelajaran secara daring ataupun online. Mungkin siswa yang di sini anggaplah di rumah Terus guru itu di sekolahan melakukan daring, entah itu pakai Meet, entah itu pakai Google Classroom, ataupun semacamnya, yang penting learning online, di mana muridnya itu tidak ada di kelas, karena belum ada ketetapan dari Kementerian Pendidikan untuk melakukan tatap muka selama pandemi ini belum selesai. Kemudian dari sini ilustrasinya guru pada mapel pertama ataupun masuk pelajaran ke-1, jumlah siswa itu masuk semua secara online absensi masuk, tugas masuk. Berarti tidak ada kesulitan untuk guru mapel ataupun wali kelas merekap
data siswa yang hadir pada hari itu juga. Karena wali kelas di sini juga selalu melakukan informasi kepada wali kelas, atau maksud saya melakukan informasi kepada wali murid di mana hari itu siapa yang hadir, apakah anak saya hadir ataupun anak bapak ibu hadir di waktu itu juga. Karena memang benar guru dan wali kelas ada masalah kesulitan untuk memonitoring siswa yang belajar di rumah. Kemudian kasusnya ya ini di sini ada jam kedua. Mungkin jam pertama masuk, tapi jam kedua yaitu jumlah murid yang awalnya mungkin di sini saya contohkan 24 ya. Ada 24 berkurang menjadi separuhnya atau setengahnya. Berarti ini masalah kan? Ini kasus. Berarti dari wali kelas mana absen yang akan dilaporkan ke wali murid ya. Dan juga rekapannya juga jadi kerja 2 kali karena mungkin di hari ini ada 2 atau 3 mapel lebih, tapi dengan jumlah absensi yang berbeda. Ada yang absen di pertama full, kedua berkurang, ataupun ketiga berkurang, ataupun full lagi. Atau intinya seorang tugas siswa itu seperti belajar ataupun sekolah seperti pada umumnya, bangun pagi sampai siang melakukan kegiatan pembelajaran namun secara online atau di rumah. Jadi untuk seorang wali kelas seperti ada rasa kebingungan karena saya juga bingung. Di sini saya punya ide ya untuk kasus seperti ini. Yang saya lakukan adalah memanfaatkan sebuah Google Drive. Google Drive ini di dalamnya banyak ada Google Form dan spreadsheet atau format Excel yang nantinya untuk rekapitulasi rekap absensi anak. Namun untuk tambahannya sini saya minta bantuan kepada guru mapel masing-masing. Jadi guru mapel masing-masing untuk yang di kelas saya minta emailnya untuk kolaborasi melakukan absensi secara online untuk melakukan rekap absensi ya. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada Google Drive, kalian bisa buka akun, kemudian new atau baru, nanti di situ akan ada pilihan spreadsheet ya, maksud saya spreadsheet untuk dikolaborasikan kepada guru mapel masing-masing. Oke, ini saya contohkan di sini ada yang sudah saya buat, yaitu sebuah tabel di Google Drive. Nah, kalau kita buka Google Drive seperti ini tampilannya. Ini ada baru ya, menu baru, bisa pilih Google Spreadsheet ya. Pilih spreadsheet kosong. Kalau misalkan kita sudah template-nya dari data siswa, bisa kita ambil dari data siswa yang sudah tersimpan di Google Drive. Tapi kalau ini saya contohkan yang sudah dibuat ya. Ini saya buat dengan judul Rekap Daftar Kehadiran Siswa SMK Al-Fatimiyah tahun ajaran 2020-2021 bulan September. Pada hari ini juga saya melakukan rekapnya per bulan untuk evaluasi. Jadi di sini kalau sudah dilihat ya, identitas dari tabelnya yaitu ada program keahlian, kelas, dan nama wali kelas. Nah, contohnya seperti ini. Ada nomor, kolom pertama itu nomor, terus NISN, nama siswa, jenis kelamin, dan minggu ke-1 keterangan di sini. Karena saya melakukan rekapnya per bulan untuk bulan September. Di bulan September kita bisa lihat di kalender. Di kalender ini ada setiap bulan kan minimal ada 4 minggu dan ada yang 5 minggu ya. Nah, ini ada 5 minggu, cuman di minggu terakhir atau minggu kelima dia gabung dengan bulan Oktober. Nah, di sini saya buat formatnya. Dari sini ada keterangan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5 sampai 7. Di sini tanggal 1 di hari sekarang di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Jumat saya keterangannya di sini libur karena di sekolah kami liburnya itu hari Jumat. Hari Sabtu dan Minggu tetap masuk. Karena di sekolah kami tidak full day ya, sekolah swasta. Kemudian di bawah kolom dari tanggal ada K8, A1, A2, ini adalah kode mata pelajaran dan nama gurunya. Di sini di bawah bisa dilihat. Dari sini ada kode mapel, dari A1 itu adalah akidah akhlak dengan guru. Nama gurunya ada Akbar misalkan gitu ya. Jadi saya buat di sini untuk keterangannya, berarti
email yang untuk saya minta yaitu email guru-guru yang di sini untuk melakukan kolaborasinya nanti. Kemudian ada jumlah siswa ya. Kemudian apa nih fungsi dari yang saya buat hari ini? Yaitu fungsinya kalau misalkan dari nama misalkan absen nomor 1 dia hadir, guru mapel atas nama K8 ini, yaitu K8 itu dengan nama saya ya. Saya melakukan inputan cukup dengan angka 1. Angka 1 misalkan dari sini yang masuk angka 1 misalkan di sini juga yang masuk semuanya angka 1 semuanya misalkan ya. Saya misalkan di sini angka 1. Di sini akan total dengan sama yang ada di sini. Jumlahnya 33. Tapi di sini ternyata setelah jam saya selesai jumlah anak berkurang. Nah, di sini nanti kan bisa terlihat untuk rekapannya, oh setelah jam saya jumlah siswanya berkurang. Ada apa dan dipertanyakan di sini. Sampai seterusnya untuk rekapitulasi di minggu pertama di bulan September, saya buat per minggunya di sini. Ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 dan minggu 5. Di mana per minggu ini dengan keterangan ada yang namanya keterangan sakit, izin dan alfa. Misalkan dari keterangan di sini misalkan tidak ada sama sekali, berarti saya anggap di sini alfa 1. Tapi kalau misalkan ini sakit, ketikkan aja S atau sakit atau I izin gitu ya. Nanti di sini akan nambah. Nah, sampai seterusnya seperti itu. Nah, untuk kolaborasi gurunya ya sebagai wali kelas, saya buat spreadsheet ini untuk dikolaborasi kepada guru-guru yang saya sudah minta emailnya. Contohnya di sini. Kalau sudah dapat emailnya, ketik aja di bagikan atas pojok kanan. Di sini tuliskan nama emailnya. Nah, di sini ada email-email guru-guru yang sudah saya tambahkan. Di sini ada Pak Akbar dan Bu Reza. Kemudian, tugas dari guru-guru yang sudah kolaborasi, nanti absen isi secara online ya, untuk membantu wali kelas bila mana dalam minggu ini yang tidak hadir siapa. Jadi, tugas wali kelas merekap absensi yang tidak bisa hadir pada hari itu juga. Kemudian, kalau misalkan dari guru masing-masing terlalu ribet menggunakan komputer, harus membuka komputernya, bisa menggunakan aplikasi yang namanya Spreadsheet ya di Play Store. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Oke, saya coba kalau misalkan Bapak Ibu guru kesulitan melakukan rekap menggunakan laptop, harus ribet membukanya, bisa di-download menggunakan Spreadsheet ya. Sini ada Spreadsheet online. Kalau misalkan belum install dulu ya, karena saya sudah install. Tinggal saya buka aplikasinya Spreadsheet-nya. Nah, di sini tampilan Spreadsheet. Nah, bisa dilihat nih kalau misalkan dari akun ataupun email yang sudah dimasukkan ke Spreadsheet atau yang sudah sinkron dari akun Gmail di laptop ataupun di komputer ataupun di HP, otomatis akan ada format di sini spreadsheet-nya rekap absensi. Contohnya kan ibaratnya yang di handphone ini adalah guru ya, guru. Dimana absen yang di sini sama sesuai yang ada di tampilan laptop ya. Saya misalkan contohkan untuk absensi A2. Nah, bisa dilihat di komputer juga ada sama di A2. Nah, kalau ini kan digunakan komputer. Ini misalkan yang gerakin ini kan wali kelas. Nah, ini guru yang bersangkutan. Misalkan di sini tuliskan 1. Terus di bawah juga 1. Di bawah 1 dengan nama yang sesuai yang hadir misalkan gitu ya. Terus di sini otomatis akan ada absensi jumlahnya. Baru hadir berapa orang. Nah, ini adalah salah satu kerjasama antara guru dan wali kelas untuk melakukan rekap absensi ya, maksud saya rekap absensi. Yang dimana untuk penanganannya kalau misalkan ini adalah untuk mendisiplinkan siswa dalam kegiatan belajar khususnya yang seperti sekarang ini jarak jauh.
Oke, jadi seperti ini aja ya ide dan solusi dari saya pribadi. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, untuk khususnya wali kelas, untuk melakukan rekapitulasi dari absensi anak selama KBM. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan, mohon dimaklum, kita sambil sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.